Rasulullah SAW bersabda, Ummu Aiman adalah ibuku sudah ibuku. Ummu Aiman adalah sosok wanita yang sering beratap dan menangis, banyak berpuasa dan qiyamul lail, dan yang hijrah dengan berjalan kaki. Allah telah memberinya minum yang membuatnya tidak pernah merasa kehausan, yakni minuman langit yang menyembuhkan dan mencukupi baginya. Ummu Aiman radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah SAW pernah menginap di rumahku. Pada tengah malam, bangun dan buang air kecil dalam sebuah bejana. Setelah itu, aku pun terbangun dalam keadaan kehausan. Tanpa melihat apa yang ada dalam tembikar itu, aku langsung meminumnya. Keesokan harinya, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ummu Aiman, buanglah yang ada dalam bejana itu." Aku pun menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku telah meminum apa yang ada dalam bejana itu." Rasulullah SAW pun tertawa hingga rahimnya terlihat. Selanjutnya, beliau bersabda, "Sungguh, perutmu tidak akan pernah sakit selamanya." Ini adalah Barokah binti Tha'labah ibn Amr, ibn Hisan, ibn Malik, ibn Salamah, ibn Umar, ibn Nu'man al-Habasyiyah. Barokah binti Tha'labah nikahi oleh Ubaid ibn Haris al-Khazraji setelah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW dari pernikahan ini. Barokah mendapat seorang putra bernama Aiman, dan Aiman ibnu Ubaid ibnu Haris al-Khazraji radhiyallahu anhu ini memiliki pengaruh besar bagi Islam. Ia ikut melakukan hijrah, berperang, dan berjuang bersama Rasulullah SAW hingga gugur sebagai syahid dalam perang Hunain. Ummu Aiman adalah salah seorang budak Abdullah ibnu Abdul Muttalib, ayahanda Nabi Muhammad SAW ketika Siti Aminah melahirkan Rasulullah SAW peninggal ayahandanya. Ummu Aiman mengambil dan merawat beliau hingga dewasa. Ummu Aiman mendidik Rasulullah SAW dengan baik dan tulus. Karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Ummu Aiman adalah ibuku sudah ibuku." Bahkan, saat berbicara dengannya, Rasulullah SAW selalu memanggilnya dengan panggilan "Wahai ibuku." Sesudah menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW memerdekakan Ummu Aiman. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas ketulusan dan kebaikannya dalam mendidik beliau. Ummu Aiman mengumumkan dirinya masuk Islam sejak masa awal dakwah dan menjadi muslimah yang baik. Dengan demikian, ia termasuk salah satu wanita pertama yang ikut hijrah ke Habasyah dan ke Madinah, serta mendukung Rasulullah SAW. Demikianlah, Ummu Aiman telah merasakan begitu banyak siksaan dan penindasan dari kaum musyrikin karena keislamannya yang begitu dini. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteguhan kepadanya untuk berpegang teguh pada iman dan Islam. Ia sama sekali tidak tergoyahkan oleh berbagai persoalan maupun cobaan. Ketika kaum musyrikin semakin keras dalam menyiksa dirinya beserta orang-orang yang masuk Islam bersamanya, Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah. Dengan demikian, Ummu Aiman merupakan salah seorang wanita yang hijrah untuk menyelamatkan agamanya dari kezaliman dan penyiksaan kaum musyrikin. Ketika kembali ke Mekah Al-Mukarramah, Ummu Aiman tidak lagi menghiraukan dirinya dan bersabar dalam menghadapi cacian, ancaman, dan penyiksaan. Pada akhirnya, datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummu Aiman hijrah ke Madinah Al-Munawwarah bersama orang-orang yang hijrah bersama Nabi SAW. Pada saat hijrah ke Madinah Al-Munawwarah itu, Ummu Aiman berpuasa, bangun malam, dan hijrah dengan berjalan kaki. Ia tidak memiliki sedikit pun bekal ataupun minuman hingga acap kali teriksa oleh kehausan karena panas yang begitu menyengat di tengah Sahara. Ketika matahari tenggelam dan waktu berbuka tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan karomah yang besar kepadanya dan tidak bisa terlihat oleh seorang pun yang berjalan bersamanya. Ketika Allah menurunkan sebuah ember dari langit berisi air yang diselimuti oleh cahaya putih, Ummu Aiman segera mengambil ember itu dan minum isinya hingga kenyang. Ummu Aiman berkata, "Sesudah itu, aku tidak pernah lagi merasa haus. Aku biasa berpuasa di bawah terik matahari dan tidak merasa haus." Ummu Aiman juga menceritakan, "Aku berjalan berkeliling di bawah terik matahari agar mereka haus." Ummu Aiman juga menceritakan, "Aku berjalan berkeliling di bawah terik matahari agar merasa haus, tetapi aku tidak pernah merasa haus." Ummu Aiman memiliki kedudukan istimewa di sisi Rasulullah SAW karena ialah satu-satunya keluarga beliau yang masih hidup. Hal ini ditegaskan
dengan sabda Rasulullah SAW setiap kali melihat Ummu Aiman. Rasulullah SAW bersabda, "Ini adalah ahli baitku yang masih ada." Selain itu, Rasulullah SAW juga telah memberinya kabar gembira dengan kedudukan agung di surga. Beliau bersabda, "Siapa yang ingin menikahi seorang wanita penduduk surga, maka hendaklah ia menikahi Ummu Aiman." Ketika sabda Rasulullah SAW ini terdengar oleh Zaid bin Ibnu Harithah radhiyallahu anhu, ia segera meminang Ummu Aiman kepada Rasulullah SAW dan beliau pun segera menikahinya. Dari perkawinan itu, Ummu Aiman melahirkan Usamah bin Zaid. Rasulullah SAW bersikap lemah lembut dan biasa bercanda dengan Ummu Aiman, layaknya ibunya sendiri. Suatu hari, Ummu Aiman mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, gendonglah aku." Dengan nada bergurau, Rasulullah SAW menjawab, "Aku akan menggendongmu di atas punggung unta." Ummu Aiman menyahut, "Wahai Rasulullah, anak unta itu tidak akan kuat membawaku dan aku tidak mau." Rasulullah SAW menjawab lagi, "Aku tidak akan menggendongmu kecuali di atas punggung anak unta." Dengan ucapan-ucapan ini, Rasulullah SAW bermaksud bergurau dengan Ummu Aiman. Sungguhnya, beliau tidak pernah mengatakan selain kebenaran, dan pada hakikatnya semua unta pastilah anak-anak unta. Ummu Aiman radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang latah dalam berbicara. Acap kali ia salah berucap ketika hendak meringkas beberapa huruf dari suatu kalimat. Sebagai contoh, pada saat perang Hunain, ia berdoa agar kaum muslimin mendapat kejayaan dan kemenangan. Ia berkata, "Sabbatallahu aqdamakum." Rasulullah SAW pun menegur, "Diamlah wahai Ummu Aiman, sungguhnya engkau adalah orang yang latah." Demikian pula ketika ia menemui Rasulullah SAW pada suatu hari, Ummu Aiman mengucapkan, "Salamun la alaikum." Selanjutnya, Rasulullah SAW memberinya keringanan untuk mengucapkan assalam saja. Di samping sifat-sifat terpuji tersebut, ditambah kemuliaan yang dimilikinya di sisi Allah dan Rasulnya. Dan meskipun sudah lanjut usia serta kesehatannya menurun, Ummu Aiman tidak pernah mau ketinggalan untuk bergabung dengan para pahlawan Islam dalam peperangan melawan musuh-musuh Allah demi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ummu Aiman ikut bergabung dalam perang Uhud bersama Rasulullah SAW dan berperan bersama para wanita lainnya dalam menyediakan air minum dan mengobati prajurit yang terluka. Ia juga hadir dalam perang Khaybar bersama Rasulullah SAW dan memberi bantuan sekuat tenaga. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar bin Khattab, "Marilah kita datangi Ummu Aiman untuk meringankan kesedihannya karena kepergian Rasulullah SAW. Kita kunjungi beliau sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW." Tatkala Abu Bakar dan Umar sampai di sisinya, Ummu Aiman menangis. Abu Bakar dan Umar bertanya, "Mengapa engkau menangis? Sungguh apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah SAW." Ummu Aiman menjawab, "Aku tidaklah menangis karena tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulnya. Tetapi aku menangis karena wahyu telah berhenti turun dari langit." Jawaban itu seakan memicu Abu Bakar dan Umar untuk menangis pula. Ummu Aiman pun kembali menangis, diikuti tangisan Abu Bakar dan Umar. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, Ummu Aiman radhiyallahu anha menangis seraya berkata, "Hari ini lemahlah Islam." Ummu Aiman berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu, Utsmanlah yang mensolatinya kemudian memakamkannya di tanah Baqi yang mulia. Ia wafat 20 hari setelah terbunuhnya Umar bin Khattab. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ummu Aiman, pengasuh junjungan seluruh umat manusia, Rasulullah SAW, wanita suci yang ikut dalam hijrah dengan berjalan kaki, wanita yang diberikan anugerah besar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa minuman dari langit yang menyehatkan dan menghilangkan rasa haus dahaga. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت حياة في شرايين